Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sebelum dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan ketika kita belajar dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Materi dalam pertemuan SKI kedua ini tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tujuan belajar kepribadian Nabi Muhammad SAW. A. Kita dapat mengetahui tujuan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. B. Kita dapat mengetahui sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. C. Kita dapat mengikuti atau mencontoh atau mensuri tauladani kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107 bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran yang dibawa beliau adalah dinul haq atau agama yang benar, yaitu agama Islam. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Keterangan dari Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki tugas di antaranya 1. Syahidan, dari bahasa Arab yang berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. 2. Mubasysyirin, berasal dari bahasa Arab yang artinya kabar gembira. Nabi Muhammad SAW ditugaskan juga memberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwasanya bagi orang yang beriman yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya
maka ia berhak mendapatkan surga. 3. Nadhiron, artinya pemberi peringatan. Peringatan di sini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman, maka sudah pasti jaminan mereka adalah neraka. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin. 4. Da'iyan ilallah, dalam bahasa Arab artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menyeru seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah berhala. 5. Sirajam muniro, dalam bahasa Arab artinya cahaya yang menerangi. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita keluar dari kehidupan kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, yang penuh dengan petunjuk ajaran Islam. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. 1. Siddiq, artinya jujur. Mustahilnya adalah kizib, yang berarti berdusta. 2. Amanah, artinya Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Mustahilnya adalah khianat, yang berarti mengkhianati amanah yang dipercayakan. Sifat wajib yang ketiga bagi Nabi adalah tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil Nabi bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan pesan. Sifat wajib yang keempat adalah fatonah, yang artinya bijaksana dan cerdas. Dengan sikap Rasulullah yang bijaksana dan pikiran yang cerdas, Rasulullah dapat mengajak umatnya untuk menerima Islam adalah agama yang hak atau yang benar. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya perihal akhlak pribadi Nabi Muhammad SAW. Ia pun berkata, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berikut kepribadian Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani. 1. Sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Dalam setiap dakwah, Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan cacian, hinaan, lemparan kotoran unta, tantangan, bahkan nyawa beliau hendak dibunuh. Namun Nabi Muhammad SAW tetap teguh, tenang, dan sabar dalam menghadapi ujian dalam dakwahnya. 2. Sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, beliau sangat peduli dan mengkasihani terhadap yatim piatu dan fakir miskin. Memuliakan istri. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat memuliakan istrinya. Beliau selalu ikut bekerja sama dengan istrinya dalam mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Jikalau beliau mengunjungi rumah istri, jika di tempat itu tidak ada makanan, maka
beliau langsung berpuasa. Kepedulian Nabi terhadap tetangga. Walaupun Nabi Muhammad SAW berbeda keyakinan dengan kafir Quraisy, beliau tetap peduli terhadap tetangga karena tetangga merupakan kerabat terdekat. 3. Sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan sekitar. Contoh, ketika beliau mengirim pasukan ke Mut'ah, beliau berpesan kepada pasukannya, jangan sekali-kali kalian membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, dan janganlah kalian hancurkan rumah-rumah, serta janganlah kalian menebang pohon. Di sini memberikan contoh kepada kita agar menjaga lingkungan sekitar kita untuk tidak membuang sampah, tidak menebang pohon sembarangan yang dapat menyebabkan bencana alam. 4. Sikap santun Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebenaran. Beliau dalam bertutur kata dan bersikap selalu santun dalam menyampaikan kebenaran. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli terhadap sesama. Itulah beberapa pribadi Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani. Beliau adalah sosok yang berakhlak sempurna. Kepribadian beliau harus kita teladani dan kita jadikan pedoman hidup. Untuk tugas SKI pada pertemuan kali ini, silakan anak-anak mengerjakan di buku tulis. Soal nomor 1, sebutkan tugas Nabi Muhammad SAW berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 45-46. Soal nomor 2, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berkunjung ke rumah istri beliau dan tidak menjumpai makanan sedikit pun? Soal nomor 3, mengapa seorang nabi atau rasul harus memiliki salah satu sifat fatonah? Soal nomor 4, sebutkan 4 sifat wajib dan mustahilnya bagi nabi dan rasul. Soal nomor 5, sebutkan beberapa kepribadian yang dapat diteladani dari Muhammad SAW. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kira pembelajaran SKI hari ini sudah cukup. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Fajri mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.